Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang, dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulutnya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kita bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran kedua, minggu kedua bulan Oktober, tentang percaya Yesus merupakan syarat pokok pembaptisan. Nah, sebelum kita belajar tentang pelajaran ini, kita akan berdoa dulu yuk. Bapa di surga, selamat pagi. Kami mau bersyukur karena Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam tadi. Terima kasih karena kami sudah siap sekarang Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran yang sudah kami terima dari minggu ke minggu, sehingga kami boleh menerima banyak berkat dan banyak hal yang boleh diajarkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
atas waktu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita belajar sekarang. Adik-adik tentu ingat pelajaran minggu yang lalu, bukan? Pelajaran yang minggu lalu kita belajar bagaimana pertobatan itu, bagaimana baptisan itu adalah lambang daripada pertobatan. Jadi kita belajar bagaimana baptisan itu tidak menyelamatkan, tetapi baptisan itu adalah lambang daripada pertobatan, sehingga setiap orang Kristen yang bertobat itu harus dibaptiskan. Nah, kita sekarang belajar tentang syarat pokok daripada pembaptisan. Apa sih syarat pokok daripada pembaptisan? Kita belajar bahwa syarat pokoknya adalah percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik tentu ingat tentang cerita sida-sida, bukan? Kita pernah belajar ini pada saat di triwulan 3 tentang sida-sida dari Ethiopia. Nah, kita belajar kembali pada pagi hari ini tentang sida-sida dari Ethiopia ini. Bagaimana ketika sida-sida ini satu saat baru sedang dalam perjalanan dari Yerusalem. Setelah dia beribadah, dia akan kembali ke tempatnya. Nah, di perjalanan dia itu membuka satu kitab. Ya, itu kitab yang dibaca oleh dia adalah kitab Yesaya. Nah, pada saat dia membaca kitab itu, bertemulah dia dengan Filipus. Nah, pertemuan ini sebenarnya bukan pertemuan yang kebetulan, tetapi pertemuan yang memang disengaja. Adik-adik ingat bukan, ketika Filipus melayani di satu kota, kemudian tampaklah seorang malaikat Tuhan dan dikatakan kamu harus pergi menemui sida-sida ini. Sehingga pada saat itu Filipus segera menemui sida-sida ini dan memang mereka bertemu. Jadi memang pertemuan ini adalah pertemuan yang memang sudah direncanakan dan disengaja oleh malaikat Tuhan. Oleh karena itu ketika sida-sida ini membaca satu kitab, yaitu kitab Yesaya, dan kebetulan yang dia baca adalah pada saat itu dia baca Yesaya pasal 53 ayat 7. Saya akan bacakan ya adik-adik isinya. Dia dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, ayat itu yang sedang dibaca oleh sida-sida ini. Kemudian dia tidak mengerti. Dia tanya kepada Filipus, apa sih maksud daripada ayat ini? Kemudian Filipus menceritakan tentang arti ayat ini. Filipus menceritakan, mengajak dan menuntun sida-sida Ethiopia ini kepada satu kebenaran firman Tuhan, kepada pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa Yesaya tidak sedang menceritakan tentang diri sendiri, tetapi Yesaya sedang menubuatkan tentang Yesus Kristus. Kemudian Filipus memakai kesempatan ini untuk menuntun dia ke dalam satu pemahaman siapa Tuhan Yesus itu. Kemudian Filipus mengajar hal-hal yang penting tentang Tuhan Yesus kepada sida-sida Ethiopia ini. Dan kemudian setelah Filipus menjelaskan kepada nubuatan Yesaya ini sampai penggenapannya yang ada di dalam diri Yesus, sampailah sida-sida ini kemudian kepada satu keputusan. Kemudian dia mengatakan kepada Filipus bahwa dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tidak diceritakan berapa lama dari penjelasan daripada Filipus yang menjelaskan tentang nubuatan Yesaya ini tentang Yesus Kristus sampai kemudian keputusan si sida-sida ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak dijelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu. Tetapi ketika mereka sampai kepada satu tempat yang ada airnya, kemudian sida-sida ini mengatakan bahwa ia ingin dibaptiskan. Nah, adik-adik, kita lihat di sini bagaimana bagaimana syarat pokok pembaptisan
itu telah terpenuhi dengan sida-sida ini. Artinya sida-sida ini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu, percaya kepada Yesus dulu, baru kemudian dia minta untuk dibaptiskan. Nah, adik-adik, kita lihat di sini masuk kepada kesimpulan, yaitu ada 2 kesimpulan yang akan kita lihat dari apa yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Kita lihat di sini ada 2 kesimpulan, yaitu pemahaman kepada kebenaran firman Tuhan adalah satu hal yang sangat penting sekali, sehingga setiap orang itu dapat mengenal siapa Tuhan Yesus. Kemudian pemahaman yang benar ini akan menuntun setiap orang untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Kemudian dia menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang dapat menyelamatkan hidupnya, di mana Tuhan Yesus itu memberikan dirinya untuk menebus dosa setiap orang. Nah, ini diceritakan oleh Filipus, sehingga kemudian akhirnya sida-sida ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian hal yang kedua adalah percaya kepada Tuhan Yesus adalah hal yang pokok yang menjadi syarat daripada pembaptisan. Selain pembaptisan adalah lambang dari pertobatan, kita melihat di sini setiap orang yang akan dibaptiskan dia harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik bertanya, oh berarti kalau saya mau dibaptiskan apa yang harus saya berbuat? Ya, pertama, adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian bertobat dari apa yang dilakukan adik-adik, sehingga adik-adik kemudian siap untuk dibaptiskan. Begitu adik-adik, kiranya adik-adik mengerti hal ini ya. Jadi nanti Pastor Alex akan melengkapi apa yang saya terangkan lebih banyak lagi dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40 ini. Nah, kita akan dengarkan sama-sama apa yang dikatakan atau apa yang kelengkapan apa yang Pastor Alex akan terangkan kepada kita. Yuk kita dengarkan. Shalom semua. Untuk tambahan pemaparan dan tambahan penerapan dari pelajaran 2 Triwulan 4 dari buku Sekolah Minggu LLB kita, saya mau kita semua berkonsentrasi di nas kita pada kali ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40, khususnya terhadap apa yang terjadi pada sida-sida Ethiopia yang adalah pejabat perbendaharaan Ratu Negeri Ethiopia itu. Di ayat yang ke-27 firman Tuhan menunjukkan bahwa sida-sida Ethiopia itu pergi ke Yerusalem, yaitu kota suci Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengetahui bahwa sida-sida Ethiopia itu belum mengenal Yesus pada saat itu. Artinya, kalau orang belum mengenal Yesus, maka dia belum mengenal Allah Bapa di surga yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, tidak ada seorang pun yang mengenal siapa Bapa di surga itu tanpa mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu. Firman Tuhan menunjukkan bahwa sida-sida Ethiopia itu pada saat dia berkunjung ke kota suci Tuhan, maka dia menempatkan dirinya di antara anak-anak Tuhan, di antara komunitas Tuhan, yang mana kita semua tahu bahwa pada saat komunitas Tuhan atau anak-anak Tuhan ini berkumpul, maka mereka akan beribadah pada Tuhan. Mereka akan berdoa bersama-sama, mereka akan mendoakan satu sama lain, bahkan mendoakan orang yang bukan
bagian dari komunitas Tuhan itu, termasuk tentunya si sida-sida dari Ethiopia itu. Mereka akan bernyanyi, bermazmur, memuji Tuhan. Mereka akan memuliakan Tuhan melalui membaca firman Tuhan, melalui merenungkan firman Tuhan. Dengan si sida-sida Ethiopia itu berada di dalam komunitas Tuhan, maka dia pun akan didoakan, maka dia pun akan mendengarkan firman Tuhan dibaca, maka dia pun akan mendengarkan firman Tuhan direnungkan. Itulah sebabnya pada saat si sida-sida Ethiopia itu kembali ke negaranya, pada saat dia berada di dalam keretanya, si sida-sida membaca kitab Nabi Yesaya. Artinya si sida-sida membaca firman Tuhan. Begitu kusyuknya si sida-sida ini membaca firman Tuhan, sampai-sampai ia membaca firman Tuhan ini dengan suara keras, seperti disampaikan di ayat yang ke-30. Sampai-sampai di tengah suara bising yang ditimbulkan oleh keretanya, Filipus bisa mendengarkan firman Tuhan yang dibaca oleh si sida-sida itu, yaitu dari kitab Nabi Yesaya. Selanjutnya di ayat ke-31 firman Tuhan menunjukkan bahwa si sida-sida itu berinteraksi dengan Filipus. Si sida-sida bertanya, si Filipus menjawab sedemikian rupa sampai si sida-sida itu mengundang Filipus untuk naik bersama-sama dia di dalam keretanya. Di sini kita melihat bagaimana si sida-sida itu berinteraksi dengan hamba Tuhan. Di ayat yang ke-32 firman Tuhan menunjukkan bagaimana si sida-sida itu membaca kitab Nabi Yesaya dengan seksama, yaitu seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Kita mengetahui dari firman Tuhan ini bagaimana si sida-sida itu dengan seksama membaca firman Tuhan. Yang dalam hal ini adalah kitab Nabi Yesaya. Sida-sida Ethiopia ini ternyata tidak cukup hanya membaca firman Tuhan dengan sesama. Dia mau mengerti isi dari firman Tuhan itu. Kita melihat di ayat yang ke-34, sida-sida itu meminta bimbingan dari Filipus. Kita bisa membayangkan bagaimana intensif pembicaraan antara si sida-sida dengan Filipus di dalam kereta si sida-sida. Bagaimana terjadi tanya jawab mengenai isi dari firman Tuhan. Bagaimana terjadi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail yang diajukan oleh si sida-sida dan dijawab dengan mendetail juga oleh Filipus sedemikian rupa. Dan dari firman Tuhan ayat yang ke-36 kita mengetahui bahwa dari pembicaraan antara si sida-sida dengan Filipus, si sida-sida itu menjadi mengerti betul-betul firman Tuhan itu, bahkan mengerti penerapan dari firman Tuhan itu. Kita ingat pembicaraan kita ayat yang ke-27 tadi, bahwa pada saat si sida-sida ini berada di kota suci Tuhan, dia didoakan oleh anak-anak Tuhan dan dia mendengarkan firman Tuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Doa-doa itulah antara lain yang menyebabkan Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam diri sida-sida Ethiopia itu sehingga hatinya terbuka, sehingga ia percaya akan firman Tuhan. Ia percaya akan isi dari firman Tuhan itu. Dan di ayat yang ke-38 firman Tuhan menunjukkan bahwa kemudian si sida-sida itu melakukan firman Tuhan, yaitu dia dibaptis.
dibaptis oleh Filipus. Dan sebagai murid Tuhan Yesus, Filipus tentu membaptis sida-sida di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di sini kita melihat siapa percaya firman Tuhan pasti akan melakukan firman Tuhan itu dengan bimbingan Roh Kudus Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-39 firman Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa sida-sida Etiopia itu memperoleh sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Di sini kita melihat barang siapa melakukan firman Tuhan pasti akan memperoleh sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Di pelajaran 1 yang sudah kita bicarakan bersama-sama minggu lalu, kita melihat bahwa pembaptisan didahului oleh pertobatan. Dengan kata lain, seseorang yang dibaptis harus sudah bertobat terlebih dahulu, harus sudah percaya terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat pembaptisan itu dilakukan, maka si yang dibaptis ini menunjukkan kepada seluruh dunia ketaatan dia akan perintah Tuhan. Ketaatan dia sebagai pengikut Yesus akan amanat agung Tuhan Yesus. Di minggu ini kita akan melihat bagaimana percaya pada Tuhan Yesus itu datangnya adalah dari firman Tuhan, sebagaimana yang sudah kita bicarakan bersama tadi, dengan kita mengikuti apa yang terjadi pada sida-sida dari Etiopia itu sampai dia percaya pada Tuhan Yesus, kemudian dia dibaptiskan. Mari kita lihat apa yang sudah kita bicarakan tadi secara ringkasnya. Kita melihat bahwa si sida-sida dari Etiopia itu datang ke Yerusalem, yaitu kota suci Tuhan. Di sana dia berinteraksi dengan anak-anak Tuhan, komunitas Tuhan, dan di dalam interaksi itu dia didoakan. Di dalam interaksi itu dia mendengar firman Tuhan, baik secara langsung yang disampaikan melalui khotbah, ataupun secara tidak langsung yang dia dengar dari pembicaraan di antara anak-anak Tuhan itu sendiri mengenai firman Tuhan. Setelah itu si sida-sida itu membaca firman Tuhan dengan seksama, bahkan dengan bersuara keras. Tidak hanya dia berhenti dengan membaca firman Tuhan dengan seksama, tapi dia mencari tahu untuk mengerti firman Tuhan dengan sepenuhnya, bahkan dengan bantuan pembimbing yang dikirim oleh Tuhan. Dan sebagaimana didoakan, yang antara lain membuat Roh Kudus Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan si sida-sida Etiopia itu, hatinya dibuka, hatinya dibuat percaya kepada Tuhan Yesus. Mulutnya dibuka, mulutnya dibuat mengaku bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian si sida-sida ini melakukan firman Tuhan, yaitu salah satunya adalah dengan dibaptis. Dan dengan melakukan firman Tuhan ini, dia menghidupi firman Tuhan, menghidupi buah-buah Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan, termasuk sukacita. Untuk tambahan penerapan kali ini, saya ingin kita semua untuk terus berinteraksi dengan anak-anak Tuhan, atau bahasa Alkitabnya berinteraksi dengan orang-orang kudus. Bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, entah sedang bergumul, entah sedang menderita penyakit, entah sedang diberkati, tetaplah berinteraksi dengan anak-anak Tuhan yang lain, dengan orang-orang kudus yang lain. Kalau kita melihat orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus, ajaklah mereka untuk berinteraksi dengan komunitas Tuhan, dengan anak-anak Tuhan.
Sehingga dengan demikian orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus ini boleh didoakan, boleh mendengar firman Tuhan pada saat kita membicarakan firman Tuhan satu sama lain. Lalu selalulah membaca firman Tuhan dengan seksama setiap saat. Jangan hanya membaca saja, selalulah membaca sampai mengerti akan firman Tuhan itu. Sekalipun kita harus minta pada Tuhan supaya Tuhan mengirim seorang pembimbing yang bisa menjelaskan firman Tuhan itu kepada kita, tapi tetaplah selalu membaca sampai mengerti. Dan kalau ada orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan, sudah diajak ke gereja kita atau ke komunitas Tuhan milik kita, dan orang-orang termaksud tertarik akan firman Tuhan atas pekerjaan Roh Kudus, ingin tahu lebih dalam, bawalah orang-orang itu ke seorang pembimbing supaya si orang-orang ini bisa mengerti firman Tuhan. Dan tetap terus berdoalah, meminta Tuhan untuk berbicara kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang belum dibaptis, supaya kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk percaya lebih kuat lagi akan firman Tuhan itu. Dan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus tadi, tetaplah terus mendoakan orang-orang ini. Terus mendoakan sampai Roh Kudus bekerja di hati mereka dan mereka mengaku melalui mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Selanjutnya, bagi Anda yang adalah anak-anak Tuhan yang belum dibaptis, hubungilah pemimpin-pemimpin gereja atau sekolah minggu untuk Anda dibaptis. Bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus tadi, yang sudah kita ajak ke komunitas Tuhan, sudah kita doakan, sudah kita pertemukan dengan pembimbing supaya mereka mengerti firman Tuhan. Berdoalah dengan mereka supaya mereka mematuhi firman Tuhan yang sudah mereka mengerti, yang mereka sudah percaya tadi, termasuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berdoalah bersama-sama dengan mereka untuk supaya mereka dibaptis. Kemudian bawalah mereka ke pemimpin-pemimpin gereja atau sekolah minggu untuk mengikuti prosedur selanjutnya. Dan bagi Anda yang kemudian sudah dibaptis, maka tetaplah Anda memohon urapan dari Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan membuat Anda setia untuk menghidupi firman Tuhan, yang berarti Anda akan menghidupi buah-buah Roh Kudus, termasuk sukacita, damai, sejahtera, kasih, yang mana semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran kerajaan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengar bukan keterangan lebih lanjut atau keterangan yang melengkapi apa yang saya terangkan tadi dari Pastor Alex. Nah, sebelum kita masuk kepada ayat hafalan pada minggu ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 8 ayat 37b, sangat pendek sekali, yaitu aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Pendek bukan? Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, itu ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Nah, kita akan melihat dan mendengar apa ayat hafalan yang sebelumnya, yang minggu lalu. Silakan Ella. Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Oke Ella, thank you ya buat ayat hafalannya. Nah, kita akan menutup pelajaran kita pada minggu pagi ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan tentang baptisan lebih lanjut pada minggu kedua ini. Tuhan Yesus tolong supaya kami setiap adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami yang belum percaya dan juga belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah melalui triwulan ini kami bisa
mendengarkan lebih lengkap sehingga satu saat kami bisa mengambil keputusan tentang kehidupan kami, tentang peran Yesus di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, dan kami mau menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk pelajaran ini, dan kami mohon Tuhan akan pimpin kami sepanjang minggu yang akan datang di dalam kehidupan kami, ketika kami melakukan tugas-tugas kami di sekolah, ketika kami melakukan segala sesuatunya di rumah. Biarlah kami lakukan semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa minggu depan.